Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ika dalam pembelajaran online kali ini. Kita akan membahas tentang tugas kedua, masih ada hubungannya dengan dimensi 3. Kalau kemarin tentang jarak titik dengan titik, titik dengan garis, yang sekarang kita akan bahas tentang titik dengan bidang, kemudian garis dengan garis, garis dengan bidang, ataupun bidang dengan bidang. Nah, pada kesempatan ini, sebelum kita mau membahas tugas kedua, Ibu mau minta maaf untuk video yang kemarin ada kekeliruan sedikit, yaitu tentang kata bidang diagonal dan diagonal bidang. Nah, yang benar adalah diagonal bidang, ya. Jadi Ibu tegaskan sekali lagi, kalau kemarin ada kata tentang bidang diagonal, itu yang benar adalah diagonal bidang. Di mana diagonal bidang itu bisa kita cari dengan rusuk akar 2. Ya, itu untuk penjelasan atau ralat untuk video yang kemarin. Nah, sekarang langsung saja kita akan membahas untuk pembahasan tugas kedua. Nah, di sini diketahui kubus ABCDEFGH yang mempunyai panjang rusuk 6 cm. Kemudian titik P berada di tengah-tengah EH. Nah, titik P boleh dituliskan di sini EH atau nanti boleh. Nah, jadi kalau di sini nomor 1 ini ada 4 option pertanyaan, ada A, B, C, D. Nah, boleh satu gambar untuk keempatnya? Boleh, atau masing-masing juga boleh. Itu terserah kalian. Nyamannya kalian bagaimana? Monggo, bisa-bisa aja untuk masing-masing gambar satu atau satu untuk semuanya boleh. Nah, kita bahas nomor 1A dulu. Tentukan jarak A ke garis CD. Nah, mana itu titik A? Titik A ada di sini. Kemudian garis CD. Nah, maaf ya, garis CD mana? Di situ. Nah, berarti kalian dari gambar ini sudah tahu kalau misalkan kalian mempunyai sebuah ruangan, anggap saja kamar. Nah, kamar itu kan sebagian besar dari kalian kamarnya membentuk atau suatu bangun ruang yaitu balok atau kubus ya. Hanya kotak gitu kan, nggak sangat jarang yang misalkan lingkaran atau apa pasti kotak gitu. Jadi kalian kan bisa lihat, oh pojok-pojoknya itu kan selalu siku-siku bentuknya. Nah, ini pun bisa ketika kalian ingin menjawab soal ini, boleh kalian nanti berimajinasi, oh pada ruangan itu bagaimana. Jadi kalian nanti akan tahu karena memang kalau bisa dibilang materi ini ya sulit-sulit gampang ya. Karena kalian harus tahu oh maksud dari soal itu apa. Nah, jadi di sini jarak titik A ke CD itu kan terlihat. Kita mau cari jarak yang tegak lurus itu di mana sih? Nah, sedangkan kalian bisa lihat kalau A, CD, titik A dengan garis CD itu letaknya pada bidang datar di mana bidangnya? Yaitu di bidang ABCD, ya enggak? Jadi di alasnya. Nah, sedangkan A itu di sini dan CD itu di sini. Kalau yang ditanyakan ada jarak A ke CD, maaf, bentar. Nah, A ke CD ini berarti kan sudah kelihatan. Mana sih yang tegak lurus? Oh, karena A ke CD, berarti yang tegak lurus kan bisa ke A ke sini. Kenapa? Nggak mungkin kan dia ke sini? Dia tidak tegak lurus. Kalau seperti ini kan udah kelihatan, oh tegak lurus. Apakah boleh CD itu diwakili dengan D? Boleh, ya, karena D itu sudah termasuk dalam garis CD. Masih ingat tentang konsep dari sebuah garis? Garis itu adalah himpunan dari titik-titik. Jadi, boleh kita wakilkan CD itu ke D. Jadi, A ke D. Nah, sedangkan A ke D itu apa? A ke D itu sama aja dengan rusuk dari kubus. Berapa tadi rusuk dari kubus? 6 cm. Berarti bisa langsung kita tuliskan jarak titik A ke garis CD sama dengan jarak A ke D atau panjang AD yaitu 6 cm. Clear ya? Untuk yang nomor 1A, lanjut ke nomor 1B. Titik B ke garis EG. B-nya mana? Mari Ibu tuliskan dulu. B-nya di sini, kemudian apa tadi? B ke EG. Nah, B ke EG. Di bawahnya kayaknya Ibu udah tulis. Nah, ini. B ke EG. Nah, berarti kan titik B-nya di sebelah sini.
Nah, sedangkan EG itu merupakan apa? Ya, benar ya, diagonal bidang. Nah, berarti kita mau mencari dari titik B ini yang tegak lurus ke garis EG. Nah, kan kalau miring ke sana nggak mungkin. Ke sana nggak mungkin, berarti kan di sini. Nah, akhirnya kan ke tengah-tengah sini. Nah, kita boleh tuliskan karena di sini tegak lurus, misalkan kita tuliskan sini adalah X. Nah, berarti yang akan kita cari itu adalah panjang dari BX. Nah, itu bisa kalian membuat garis bantu, yaitu E ke B, diagonal bidang juga, kemudian G ke B, diagonal bidang juga. Nah, atau kalau ketika kalian mau memisahkan, membuat gambar sendiri, akan terlihat seperti yang di bawah ini. Nah, ya kan? Yang akan kalian gunakan atau akan kalian cari yaitu panjang dari BX. Nah, sama ya, ini adalah segitiga sama sisi. Kalian disuruh mencari tinggi segitiga tersebut. Seperti kemarin konsepnya, silahkan pakai teorema Pythagoras. Kalau yang ditanyakan BX, kalian boleh menggunakan segitiga BXG atau BXE ya. Di mana diagonal bidang kemarin bisa langsung kalian cari tanpa menghitung lagi, yaitu rusuk akar 2. Karena di sini rusuknya 6, berarti 6 akar 2. Sedangkan GX atau EX itu adalah setengah dari EG. Berarti 6 akar 2 dibagi 2 adalah 3 akar 2. Karena yang dicari bukan sisi miring, maka sisi miring kuadrat dikurang sisi yang lain kuadrat. Nah, karena di sini BG tadi diagonal bidang juga, berarti 6 akar 2 kuadrat dikurang setengahnya tadi 3 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 54. Harus kalian sederhanakan menjadi 3 akar 6. Ya. Jadi, diberikan kesimpulan kalau jarak antara titik B ke garis EG itu adalah 3 akar 6. Ya. Nah, lanjut ke soal nomor C. Titik F ke garis GP. Titik F ke garis GP ya. Nah, P tadi kalian di awal sudah diketahui kalau P itu berada di tengah-tengah EH. Silahkan kalian gambar dulu. Nah, berarti titik P di sini. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi adalah jarak titik apa ya? F ke garis GP. Nah, F-nya mana? F-nya di sini. GP di mana? GP di sini. Nah, ya. Jadi silahkan kalian gambarkan. Kelihatan ya itu yang Ibu gambar tapi nggak terlalu kelihatan ya, pakai pensil di situ atau Ibu ulang aja gambarnya. Jadi jarak antara F, titik F ini ke garis GP. Nih. Di mana P itu tadi ada di tengah-tengah dari EH atau tengah-tengah rusuk dari kubus. Nah, kalau kita pisah, kita gambar sendiri, gambarnya akan seperti ini di bawah ini. Ya. Nah, sekarang kalian lihat. Kalau F ke GP, berarti kan kamu harus mencari yang tegak lurusnya. Nah, kita misalkan garisnya di sini. Berarti ini garis GP, ini titik F-nya, kemudian yang tegak lurus, Z. Berarti tegak lurusnya di sini. Kita misalkan titiknya ada titik X. Boleh titik O, boleh titik apapun boleh ya. Nah, setelah itu silahkan kalian cari. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, jadi garisnya atau garis yang kalian cari itu berada di seperti ini, kalian cari pakai persamaan luas segitiga. Nah, sebelum kalian cari itu, kalian harus tahu dulu masing-masing dari panjang dari sisi segitiga ini. Nah, sekarang kalau kalian lihat dari segitiga FGP. Kenapa kalian pakai segitiga FGP? Karena FG nanti sebagai alas, sedangkan OP atau PO itu sebagai tinggi dari segitiga. Nah, sekarang kamu lihat lagi, yang satunya adalah segitiga PGF. Kenapa kita pakai ini? Karena kita akan menganggap bahwa FE itu adalah sebagai tinggi dari segitiga. Karena kita mau mencarinya memakai persamaan luas dari dua segitiga. Jadi nanti PG itu sebagai alas, FE itu sebagai tinggi. Nah, sekarang kita lihat, apakah FG sudah tahu? Sudah kalian ketahui? Nah,
FG itu merupakan dari rusuk dari kubus. Berarti FG itu adalah 6 cm. Sedangkan PO. Nah, O itu mana? O itu tadi kalian tarik garis sini. Jadi, ini tadi kan seperti ini. Dari G, dulu. Dari G ke P, kemudian P bisa ke F. Kemudian ke sini kan. Nah, yang PG dengan PF itu kan sama. Nah, jadi kita bisa tarik garis bantu ke bawah. Tek, tek, mana? Tek, 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 tek. Jadi di tengah-tengah ini adalah O. Nah, maka PO itu adalah 6 cm juga, karena dia sama dengan panjang dari rusuk kubus. Nah, sekarang berarti kita harus mencari panjang dari PG. Kenapa? Untuk mencari alasnya, untuk segitiga yang PGF. Oke? Nah, cara mencarinya sama dengan rumus Pitagoras. Karena kita mau mencari PG, berarti kita bisa kenakan atau menggunakan segitiga dari P, O, G. Berarti PG itu adalah sisi miring, maka PO kuadrat ditambah dengan OG kuadrat. Nah, PG ya. PG boleh pakai itu, atau kalian juga boleh pakai yang ini tadi. PH kuadrat ditambah HG kuadrat. Ya. Nah, di sini pakai yang PO tadi boleh, pakai yang ini, yang segitiga yang biru. Yang biru ini, maaf kok nggak biru ya. Nih. Mana ya? Biru, biru, biru. Kuning aja lah ya. Pakai yang ini boleh untuk mencari dari panjang PG ya. Nah, dah. Bebas mau pakai yang cari yang mana, mencari sisi miring dari PG. Kalau sudah, berarti akan ketemu PG-nya adalah berapa ini? 3/5. Berarti PG 3/5, FG tadi 6 cm, PO tadi 6 cm. Maka kita bisa mencari panjang dari FX menggunakan persamaan luas segitiga. Nah, luas segitiganya tadi adalah FGP dan PGF. Nah, berarti kan luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengahnya sama, setengah-setengah. Nanti setengahnya dicoret ya, karena setengah dibagi setengah kan 1, hilang ya. Jadi FG berapa? FG tinggal dipasangkan 6. Kemudian PO itu adalah tingginya yaitu 6 juga. Kemudian yang satunya tadi PGF, maka PG itu sebagai alas, FX atau XF itu sebagai tinggi. Nah, XF, nah berarti setengah ini tadi 3/5 kalikan XF. XF adalah yang akan kalian cari. Berarti 36 dibagi 3/5. Nah, kenapa bisa ketemu 12/5/5? Jangan lupa ketika ada hasil yang di bawahnya itu merupakan akar atau penyebutnya berbentuk akar, silahkan kalian rasionalkan. Ya, silahkan dibuka kembali buku kelas 10 ya. Nah, dirasionalkan akan mendapatkan 12/5/5. Atau boleh kalian tuliskan 12/5/5. Nah, itu adalah kesimpulan untuk mencari jarak titik F ke garis GP, yaitu 12/5/5 cm. Kita lanjut untuk soal yang 1D. Titik C ke garis AG. Titik C, C-nya mana ya? C-nya di sini. Berarti titik C ke garis AG. AG itu apa? Ya, benar ya. AG adalah diagonal ruang. Karena dia sudah menembus ruang, maka dinamakan diagonal ruang. Nah, sekarang berarti kalian mau mencari titik ke garis itu yang tegak lurus di mana? Ya sudah, kalian boleh pisahkan menggunakan ini. Ya. Jadi yang akan kalian cari adalah CX ini. Ya, ini berapa sih? Nah, karena dia tegak lurus ke garis AG. Nah, jadi CG sudah tahu berapa? Sudah dong, kan sama aja dengan panjang rusuk panjang rusuk kubus. Sedangkan AC apa kemarin? AC adalah diagonal bidang. Diagonal itu adalah rusuk akar 2. Berarti sudah kelihatan kalau GC itu 6, AC itu adalah 6/2. Nah, ini ya. Sedangkan AG tadi apa? Diagonal rusuk. Kemarin
Ibu sudah kasih kesimpulan kalau diagonal rusuk itu adalah 6 akar 3 atau rusuk akar 3. Nah, kalau sudah, kita mau mencari panjang dari XC. Bagaimana cara mencarinya? Sama seperti yang C tadi, ya. Kita pakai persamaan luas segitiga, di mana segitiganya adalah A, C, G, dengan nanti yang satunya adalah A, G, C. ACG dengan alasnya AC, kemudian tingginya CG. Sedangkan kalau segitiga AGC dengan panjang alas adalah AG dan tingginya adalah XC atau CX, sama aja ya. Nah, setelah kalian hitung akan mendapatkan hasil 2 akar 6. Maka bisa disimpulkan jarak titik C ke garis AG atau titik C ke diagonal ruang AG adalah 2 akar 6 cm. Nah, nomor 1 sudah jelas. Ibu rasa cukup jelas ya. Jadi silahkan dipelajari lagi. Mana yang belum paham, tanyakan ya. Soal yang nomor 2. Nah, sekarang beda ya kalau dari kemarin cuman kubus, balok. Sekarang kita beralih ke 5 segi 4 beraturan. Nah, kalian gambar dulu 5 segi 4-nya. Kemudian dengan AB itu adalah 10 cm dan AT itu adalah 10 akar 2. Tentukan jarak titik O. Titik O itu di mana ya? Oh, titik O berada di tengah AC. Titik O di tengah AC berarti dia adalah titik di perpotongan diagonal, ya. TCB. Nah, mana ini TCB? TCB itu adalah merupakan bidang, ya. Bidangnya yang mana? Yang akan Ibu coret-coret. Oke, bidangnya yang ini loh. Nggak bisa ya. Bentar. Nah, jadi TCB. Bentar ya. Nah, TCB ini ya. Nah, ini merupakan bidang TCB. Nah, berarti kalian ingin mencari jarak dari titik ini ke bidang ini. Nah, gitu kan? Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi, konsepnya adalah yang tegak lurus. Nah, bagaimana caranya? Bisa kalian ubah dulu atau kalian gambar sendiri. Nah, jadi kalau O ke TCB itu bisa kalian cari dulu perwakilan dari bidang TCB. Nah, perwakilannya yang mana? Perwakilannya boleh kalian gambarkan di sini karena dia adalah segitiga sama kaki, boleh kalian gariskan dulu. Nah, ini merupakan tinggi dari segitiga TCB atau bidang TCB ya. Nah, kemudian boleh ini kalian berikan nama P. Nah, jadi kan terbentuk TOP, ya kan nih. Nah, jadi TP ini sudah mewakili dari bidang TCB. Maka kalian harus mencari jarak dari titik O yang tegak lurus ke TP. Nah, kalian boleh tuliskan X, boleh tuliskan apapun. Jadi akan seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian ingin mencari panjang dari XO atau OX. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti tadi, seperti yang kemarin-kemarin kalian gunakan, yang namanya Pitagoras. Kemudian, kalau ada yang seperti ini, kalian gunakan dengan persamaan luas segitiga. Nah, sebelumnya harus kalian cari dulu. Karena AO atau OC, nah itu adalah setengah dari diagonal bidang, ya kan? Nah, maka AO itu adalah mana? AO itu adalah tadi berapa sih? 10 ya, berarti setengahnya dari diagonal bidang adalah 5 akar 2 karena diagonal bidangnya 10 akar 2 dibagi 2 jadi 5 akar 2. Kemudian kenapa kita harus mencari AO? Karena kita ingin mencari tinggi dari TO ya. Jadi untuk mencari tinggi dari TO ini T ke O. Nah,
Nah, kita harus memakai yang segitiga ini dulu. Boleh segitiga yang TOB, TOC boleh ya. Ini seperti soal yang kemarin nomor berapa ya itu? Ada kan seperti ini. Nah, jadi untuk mencarinya TO itu nanti adalah TA kuadrat dikurang AO kuadrat, kemudian diakar. Nah, akan mendapatkan hasil TO berapa TO? TO adalah 5 akar 6 ya. 5 akar 6. Nah, kalau TO udah 5 akar 6, OP. OP itu kan sama aja dengan setengah dari AB setengah dari DC. Berarti kalau AB tadi adalah 10, berarti OP adalah 5 ya. OP ada 5. TP. TP itu berapa? TP kan karena di sini tadi 5 akar 2. TO-nya berapa sih? 5 akar 6, ini 5, berarti di sini nanti dicari dengan penjumlahannya. Akan ketemu TP-nya adalah 5 akar 7. Setelah itu baru kalian gunakan persamaan luas segitiga. Yang kalian lihat adalah nanti segitiga dengan TOP, di mana OP sebagai alas dan TO sebagai tinggi, kemudian segitiga TPO dengan TP sebagai alas, TP sebagai alas, kemudian XO sebagai tinggi. Maka akan ketemu XO adalah 5/7 akar 42. Apakah akar 42 masih bisa disederhanakan? Tidak, maka akarnya memang gede, tidak masalah ya. Yang penting penyebutnya tidak dalam berbentuk akar ya. Jadi ingat kalau penyebut dalam bentuk akar, silahkan kalian rasionalkan. Nah, bagaimana cara merasionalkan? Silahkan lihat kembali buku kelas 10. Nah, 2A sudah, lanjut ke 2B. Apa pertanyaan untuk 2B? Titik P ke bidang TAD dengan P berada di tengah BC. Oke. Sama ya tadi P-nya di sini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah titik P ke bidang TAD ya. Ya, TAD. Berarti titik P di sini. Nah, bidangnya mana? Bidang TAD itu sini. Nih. Nah, titik. Nah, jadi seperti tadi, kalian cari dulu perwakilan yang mewakili dari TAD ya, TAD. Nah, bisa kalian gambar sebagai T. Kalau di situ misalkan T ke C. Nah, ini. Jadi tinggi dari segitiga TAD itu T TQ atau apa nih? Oh, TQ, maaf ya, TQ. Nah, jadi sini Q. Mana sih? Bentar. Ya. Jadi ini adalah Q. Nah, tuh, ya, Q. Nah, jadi kalau kalian gambar terpisah, gambarnya seperti ini. Ya, TQ tadi adalah tinggi dari TAD atau perwakilan dari bidang TAD. Kemudian yang kalian akan cari adalah yang tegak lurus ke TQ. Nah, jadi bisa yang PZ atau PA atau apa terserah kalian ya. Nih, bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi, menggunakan luas segitiga, persamaan dua luas segitiga, di mana nanti kalian mencarinya adalah Q PT dengan QP sebagai alas, TO sebagai tinggi, dan satunya lagi nanti segitiga TQP dengan TP sebagai alas, ZP sebagai tinggi, atau nanti ZP itu yang akan kalian cari. Nah, untuk mencarinya sama seperti yang kemarin-kemarin dan yang sebelum-sebelumnya, yaitu cari masing-masing dari semuanya. Berarti QP, mana QP? QP ini sama aja dengan panjang AB, berarti 10. TO tadi sudah kalian cari dari yang atas tadi, atau kamu mau cari lagi boleh, yaitu 5 akar 6. Kemudian TQ itu sama dengan TP, berarti 5 akar 7 seperti tadi sudah kalian cari. Kalau mau dicari lagi ya silahkan. Kalau sudah, berarti QP ya. QP berapa? QP adalah 10. TO adalah 5 akar 6 sama dengan setengah dikali bla 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 ZP. Maka akan mendapatkan hasil 10/7 akar 42. Ya. Jadi sama akarnya akar 42. Nah, hampir sama ya dengan atas tadi. Nah, tuh. Nomor 2 sudah selesai, lanjut ke nomor 3.
Nomor 3, diketahui kubus KLMN OPQR mempunyai rusuk 12. Tentukan jarak antara LM dan NR. Nah, tadi kalau yang nomor 2 itu adalah garis ke bidang. Yang ini yang sekarang titik ke bidang ya tadi. Titik ke bidang. Nah, sekarang yang nomor 3 ini adalah garis ke garis ya. Jadi dalam dimensi 3 tapi yang ditanyakan adalah garis ke garis. Nah, yang ditanyakan nomor A adalah garis LM. LM mana LM? LM ya. Di situ nggak Ibu tuliskan ya. LM. LM ke garis NR ya. Nah, mana itu? Berarti sama seperti tadi, kalian harus cari tegak lurusnya di mana. Ya. Tegak lurusnya di mana? Kalian cari LM dengan NR. Nah, sama-sama letaknya atau memotong di bidang ini, di bidang N, M, Q, R. Ya kan? Nah, di mana yang LM itu perpotongannya ada di titik M, sedangkan yang RN perpotongannya di titik N. Nah, jadi bisa diwakilkan dari titik M dan titik N, maka tegak lurusnya adalah NM ini. Nah, maka jarak antara LM ke garis NR itu adalah sama seperti dengan panjang rusuk dari kubus ini, maka 12 cm. Nah, lanjut ke yang B. Yang B yang dengan adalah KP ke OK. KP mana KP? KP adalah yang pink ini. KP ke Q, OK. Nah, OK. Nah, sama-sama mereka ada di bidang OPQR ya. Nah, di mana KP itu titiknya di sini ya. Titik potongnya di P ini, kemudian mau dicari tegak lurusnya ke OK. Nah, jadi kalian tarik tegak lurus, red. Nah, di sini anggap ini adalah X atau O atau O nggak boleh, O sudah ada. Atau A atau C atau apapun itu ya. Jadi kalau kalian gambar seperti yang di bawah ini. Nah, jadi ada O, P, kemudian PQ. Atau OPQ yang kalian cari adalah PX. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi, kalian gunakan persamaan dari dua luas segitiga, yaitu segitiganya OPQ dengan alas OP tinggi QP, kemudian segitiga QOP dengan alas QO dan tingginya XP. Nah, setelah kalian cari mana? Akan menghasilkan 6 akar 2. Seperti itu bisa. Atau kalau kalian jeli, di sini kalian bisa melihat kalau panjang dari XP itu sebenarnya sama aja dengan setengah dari diagonal apa? Dari diagonal PR ya. Nah, jadi kalian mau pakai yang itu tadi yang persamaan luas segitiga boleh atau yang langsung juga boleh. Di sini Bu Ika pakainya yang langsung, yaitu yang setengah dari diagonal PR ya. Nah, 3B sudah. Jadi lanjut ke nomor berapa ini? 4A. Nah, 4A. Bagaimana untuk mencari yang 4A? Diketahui balok ya. PQRS TUVW. PQRS TUVW. PQ sama dengan QR6. Kemudian PT tingginya adalah 10. Tentukan jarak PQ dan bidang. Berarti ini sudah masuk ke bidang ke garis dan bidang. Nah, garis PQ yang mana? PQ yang pink ini. Kemudian bidang RSWV itu yang pink ini. Nah, berarti ya. Nah, ini bidangnya. Nah, berarti dari PQ ini ke bidang ini berapa? Sudah kelihatan ya? Sama aja dengan ini ke sini, atau ini ke sini, atau ini ke sini. Nah, sama aja dengan jarak dari PS atau jarak dari QR. Berapa itu? 6 cm. Nah, paham ya? Ibu harap paham. Lanjut ke yang B.
garis PT ke bidang QSWU. Garis apa tadi? PT mana? Oh, PT ini yang gede ini ya, yang panjang, tingginya, tinggi dari balok ke QSWU yang hijau ya, yang udah Ibu warna hijau itu. Ini ya. Nih. Ini merupakan bidangnya, maaf. Melincong-melincong nggak apa ya. Nih, dah. Jadi yang tegak lurus dari ini, TP ini ke sini, ya enggak? Nah, boleh kalian cari dari sini, misalkan ke sini. Boleh. Atau sama aja dengan ini ke sini, boleh? Boleh. Atau PX ke sini, boleh. Nah, itu kan sama aja dengan setengah dari diagonal bidang kan? Nah, nih. Setengahnya kan, tegak lurusnya. Ya sudah. Berarti kalau ini tadi 6, ini 6, berarti diagonal bidangnya berapa? Diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Nah, setengah dari 6 akar 2 berapa? 3 akar 2. Apakah benar? Kita lihat. Iya, nih sama kan? Nah, ya. Jadi kalian bisa melihat kalau dari titik P ke bidang, dari garis PT ya, PT ke bidang SQW, ya kan SQW ya, SQWU atau QSWU sama aja. Nah, itu bisa kalian cari dari yang tegak lurus ini. Perwakilannya boleh P ke yang X ini, ya. Atau dari sini ke sini, boleh. Di tengah-tengah ini. Atau T ke misalkan A, boleh. Ya, jadi sama aja dengan setengah dari diagonal bidang. Atau 3 akar 2. Ya, jadi kesimpulannya ini. Lanjut ke nomor 15 ya. Untuk nomor 5, kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 5. Tentukan jarak antara bidang A, B, C, D ke E, F, G, H. Nah, berarti A, B, C, D yang mana? Oke, Bu, kenapa kok gambarnya beda sih yang ini? Tadi A-nya letaknya di depan, sekarang A-nya di sana. Nggak apa-apa, ya, sama aja. Kenapa Bu Ika pakai yang berbeda? Karena nanti untuk menjawab yang B, ya. Nah, jadi kita akan mencari yang A dulu, bidang A, B, C, D, yaitu ini jarak antara bidang ke bidang. A, B, C, D itu yang bawah sebagai alas dari kubus. Sedangkan E, F, G, H itu bidangnya di atas atau tutup kubusnya. Nah, kalian disuruh mencari dari alasnya dengan jarak di tutupnya. Kan sudah kelihatan kalau mereka tegak lurus. Sama seperti dengan panjang rusuk dari CG atau BF atau AE atau DH ya. Berarti berapa? 5 cm. Gampang ya kalau seperti itu? Iya dong, harus bisa ya. Lanjut yang terakhir untuk 5B. Nah, kenapa tadi Bu Ika A-nya di sini? Nah, biar kelihatan nih. Kalian sekarang kan bisa lihat, oh yang ditanyakan adalah ACF. ACF itu yang warnanya merah ya. Yang Ibu gambar merah ini. Ya. Merah. Nih. Ya, ACF itu ini. Sedangkan yang bidang hijau, mana hijau ini hijau? Apa itu? DEG ini ya. Nah, sekarang kan yang mau ditanyakan atau yang ditanyakan dalam soal adalah jarak dari yang miring ke sini, yang berbentuk segitiga itu, sama yang ke sini ya. Nah, berarti kan kalian harus cari tegak lurusnya, ya kan? Nah, kalau kalian ingin mencari bidang ke bidang, seperti yang tadi di Limas, kalian boleh mencari perwakilan dari bidangnya itu. Nah, kalau di sini, kita bisa memakai dari tinggi dari masing-masing segitiga, ya. Tingginya ini. Nah, yang satunya tingginya ini. Nah, berarti kalau nanti kamu ingin mencari yang bidang ini sama yang ini tegak lurusnya yang mana, kalian bisa pakai ini. Nih. Nah, ini jaraknya berapa sih? Nah, sekarang kan kalian bisa melihat. Dari ini, kalian bisa melihat atau memakai garis bantu dari ini. Dari diagonal-diagonalnya. Nah, apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah jajar genjang. Jajar genjangnya bisa kalian tuliskan sendiri. Kalau di sini Bu Ika make titiknya adalah OF mana? Ini P ya, OF P ini D ya. OFPD ya.
kalian misalkan di sini mau ganti dengan Z boleh, yang di sini nanti mau ganti X boleh, sama aja ya. Nah, berarti yang akan kalian cari adalah panjang dari XY. Ya kan? Di sini tegak lurusnya. Berapa sih? Nah, dari situ kalian bisa melihat, kalian cari sendiri-sendiri tadi OP berapa. OP kan sama aja dengan, mana OP? OP sama dengan tinggi dari kubus atau sama aja dengan rusuk kubus, yaitu 5. Kemudian OF. OF itu mana? OF itu sama aja dengan setengah dari diagonal bidang. Ya kan, setengahnya dari HF, kalau di sini 5 berarti 5 akar 2 dibagi 2, jadi 5/2 akar 2. Waduh, udah pecah nih. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, nggak usah dijadikan desimal, tetap saja dalam pecahan. Ya. Lanjut ke panjang dari DO. Mana DO? DO ini. Nah, DO bisa kalian cari dari segitiga yang mana? Dari segitiga yang ini. Nih, DO ya ini jadi. Ini segitiganya HOD ya. Bisa kalian cari dengan teorema Pythagoras ya. Nah, akan ketemu DO-nya adalah mana? DO adalah 5/2 akar 6. Sedangkan DO itu sama aja dengan PF. PF bisa kalian cari sendiri juga dari FBP. Nah, sama ya dengan teorema Pythagoras. Kalau enggak, boleh kalian tuh langsung. Dalam artian kalau misalkan itu garisnya sama panjangnya, kalau tadi sudah ditanyakan, sudah dicari, boleh langsung, oh seperti yang tadi. Jadi seperti ini tadi. DO itu sama dengan PF, yaitu 5/2 akar 6. Untuk bagaimana cara mencarinya, silahkan dilihat sendiri ya. Langkahnya kalian pasti sudah bisa. Kalau 5/2 akar 2 ya berarti 5 kali 5, 25, akar 2 kali akar 2 adalah 2, berarti 25 kali 2, 50, kemudian penyebutnya juga dikalikan, 2 kali 2, ya, jadi 4. Nah, kemudian samakan penyebut, nah, terus kamu sederhanakan, sehingga akan mendapatkan 5/2 akar 6. Nah, kalau dari yang soal-soal tadi itu semuanya, untuk mencari tinggi yang tegak lurus itu memakai persamaan luas dari dua segitiga, karena di sini gambarnya atau yang kita lihat adalah jajar genjang, berarti kita harus menggunakan persamaan luas dari dua jajar genjang, ya. Jajar genjang yang akan kita gunakan adalah di sini apa? DPFO. DPFO, ya, DPFO dengan alasnya adalah DP, sedangkan tingginya adalah OP, karena luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi, ya. DP kalikan OP. Kemudian yang satunya lagi nanti adalah pakai yang DOFP dengan alasnya DO, tingginya XY, atau kalian balik juga boleh. Misalkan jajar genjangnya adalah PFOD. PF sebagai tinggi, PF sebagai alas, YX sebagai tinggi. Nah, jadi setelah kalian cari persamaannya, akan mendapatkan panjang dari XY itu adalah 5/3 akar 3. 5/3 akar 3. Nah, ya, jadi seperti itu. Dan dari ini silahkan kalian pelajari lagi dari yang pembahasan tugas pertama sampai pembahasan tugas kedua. Nah, untuk latihan penilaian hariannya silahkan kalian bahas sendiri, kalian cek kembali, nanti sambil Ibu koreksi ya. Untuk penilaian harian nanti soal-soalnya ya seperti ini, nggak jauh beda ya. Paling Ibu ganti angka atau ganti namanya. Tapi sejauh ini ya nanti tentang kubus, tentang balok, kemudian limas ya, seperti itu ya. Jadi silakan kalian pelajari, benar-benar kalian lihat satu persatu, kalau masih ada yang kurang jelas boleh kalian tanyakan ke Ibu ya. Selamat belajar. Semoga nanti pas ulangan dapat mengerjakan dengan baik, dengan jujur, walaupun Bu Ika nggak tahu ya, tapi Ibu percaya kalian mampu, kalian bisa mengerjakan dengan baik, dengan jujur, dan pasti hasilnya juga nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Sekian dari Bu Ika, terima kasih, sampai berjumpa untuk pembelajaran selanjutnya.
See you.